Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihadihi Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas di hari ini yaitu tentang gharar. Tadi panitia nanyain, Ustaz langsung saya jawab atau ada materi? Terserah. Tanggung jawab boleh, materi sampai selesai juga boleh. Gimana baiknya? Materi saja, dikit. Yang dikit yang jawabnya atau materinya? Oh, materinya dikit, sedikit. Sedikit kayak garam gitu ya. Bismillah. Pembahasan tentang gharar. Gharar dengan arti majhulul aqibah. Pada saat melakukan transaksi akad tidak jelas apakah akan terjadi atau tidak. Apakah objeknya bisa didapatkan atau tidak. Apakah harga dari objek itu sekian atau lebih, tidak jelas. Ini dinamakan dengan gharar majhulul aqibah. Tetap dibuat transaksi. Di sini ada unsur spekulasi tinggi. Ya. Ini dinamakan dengan gharar yang diharamkan. Tetapi ketidakjelasan itu bila muncul bukan karena gharar, ya, tetapi karena mukhatarah. Dia ada dua perbedaan antara mukhatarah dengan gharar. Mukhatarah itu jelas semuanya, tapi ketika dia membeli tidak jelas apakah nanti dia akan untung dari membeli ini, akan menjual lagi atau tidak. Ini biasanya para pedagang. Ini bukan gharar namanya. Dia beli barangnya jelas, serah terimanya jelas, harganya jelas, dibelinya. Tapi setelah dibelinya, siapa yang bisa memastikan bahwa ini akan untung ketika dia akan jual kembali? Paham ini? Ini bukan gharar namanya. Walaupun dalam bahasa umum dinamakan spekulasi dua-duanya, tapi dalam istilah syar'i ini bukan gharar, ini namakan dan mukhatarah. Ini boleh. Mukhatarah boleh. Dan biasanya Allah memberikan rezeki kepada orang yang suka melakukan mukhatarah lebih besar daripada orang yang takut mukhatarah. Orang yang berani berspekulasi yang halal, saya maksud, bukan yang gharar. Kalau gharar tadi judi. Hari ini dia mengeluarkan modal umpamanya 1 miliar untuk sebuah proyek, pembuatan sebuah proyek atau membeli sebuah barang. Besok harga proyek setelah selesai atau harga barang dalam waktu yang singkat dan pendek bisa naik menjadi 5 miliar. Sering terjadi ini? Sering, alhamdulillah. Beli tanah tanpa ada tanpa ada perencanaan bahwa kemungkinan ini, tanpa ada perkiraan akan naik tinggi, ternyata qadarullah.
Harga naik tinggi, tahu-tahu di sana ada jalan tol, ada ini, ada segala macam, naik tinggi. Ada yang sebaliknya, perkiraan sudah bagus, bahwa akan dibuat ini di sini segala macam, dibeli, ternyata tidak terjadi juga, terbenam modalnya. Atau malah terjadi banjir yang terjadi, turun harga barangnya, setengah, 50% sampai terkadang 70% harga barang tadi, tanah tadi yang dibeli. Maka ketika dia membeli ini, ada enggak unsur mukhatar? Ini bukan gharar ya, karena ketika membeli jelas ukuran tanahnya. Kalau gharar itu tidak jelas ukuran tanahnya. Atau ketika dia menjual, dia tahu tanah ini ada sekitar 51 sertifikat dipegang oleh orang. Biasa kan tanah di Jakarta ada 51 sertifikat? Biasa, nggak nyampe kali ya. Paling 3 sertifikat untuk satu tanah. Maka ketika dibeli dia kepada salah satu pemegang sertifikat, ini gharar atau tidak? Ghararnya tinggi. Mungkin bisa dia kuasai, dia terima tanahnya, yang sertifikatnya dia diterima ya. Mungkin juga tidak. Iya atau tidak? Dengan demikian, harga tanah yang dia beli ini murah atau mahal? Jawab. Pasti murah. Karena ada 3 sertifikat, salah satu pemegang biasanya per meternya sekitar 11 juta. Tapi karena ada 3 sertifikat, kata dia sepertiganya saya jual per meter, 3 juta. Anda sebagai pembeli Muslim yang baik, tentu Anda bukan lihat unsur sertifikatnya. Anda katakan sertifikat Anda ini umpamanya, Anda tahu bahwa orang ini tinggal di tanah itu, dia generasi sebelumnya bapak ibunya, generasi sebelumnya kakeknya, bapak Anda cerita dulu bahwa kakeknya udah tinggal di situ dulu. Tapi karena satu dan lain hal kan biasa di Jakarta, masalah sertifikat itu gampang dibuatkan. Yakin Anda dia pemilik tanah, tetapi dia tidak mampu menyerahkan kepada Anda karena sekarang ada 2 orang yang mendakwakan itu juga tanah milik nenek moyang mereka. Bagaimana ceritanya? Yang penting sertifikat di tangan dia juga. Biasa kan terjadi itu? Biasanya pemegang sertifikat yang Anda beli ini, yang Anda yakin dia milik dia, kalau Anda yakin bahwa bukan milik dia, bahwa ada yang sebelumnya, dan Anda tahu bahwa bapak kakeknya dulu di sana itu hanya numpang, menggarap, tahu Anda sejarahnya dari bapak Anda, tetap Anda beli kepada dia dengan harga sepertiga, haram Anda walaupun bisa Anda kuasai dengan satu dan lain hal. Paham? Ini gharar ini namanya. Sehingga harga murah, berharap nanti bisa menguasai dapat harga tinggi. Tapi mukhatarah bukan begitu. Mukhatarah halal. Ya. Baik. Dan subhanallah, gharar ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dengan nama maisir. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum wal adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun, kata Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya khamar dan maisir, judi. Judi bagian dari gharar. Bagian dari bentuk gharar. Si A naruh uang 1 juta. Si B naruh uang 1 juta. Lalu mereka membuat kesepakatan. Kamu sekarang lagi ada liga apa? Iya, Liga Champion. Champion itu apa tuh champion? Champion itu yang bubur itu. Oh, itu kampiun. Hah?
Ada liga apa? Dia bilang saya menjagokan klub ini. Kalau dia menang, kalau menang klub saya, uang 1 juta kamu milik saya. Si B bilang, saya menjagokan klub ini. Sekarang mereka besok akan berlaga. Kalau dia menang, uang 1 juta kamu milik saya. Jelas? Kesempatan hilang dan dapat uang berapa persen? 50, 50. 50. Dinamakan ini dengan judi. Karena mengandung unsur gharar. Mungkin dapat, mungkin tidak. Kiaskan dengan MLM yang kesempatan dapatnya cuma 4%. MLM, ketika Anda beli produknya, mereka mengiming-imingi Anda dengan apa? Bonus sekian 100 juta. Terus pada level sekian bonus naik 300 juta. Level sekian bonus 700 juta. Level sekian 1 miliar. Rumah mewah, mobil mewah, perjalanan keliling dunia. Jalan kaki. Masya Allah. Subhanallah. Bayar awal cuma 3 juta. Ketika Anda bayar awal 3 juta ini, atau 3.500.000 atau berapapun saja. Bagi Anda, walaupun yang dijualnya adalah umpamanya pena. Yang Anda tahu harga pena ini paling mahal 300.000. Tetapi siap Anda beli 300.000 atau 3 juta atau tidak? Harga realnya 300.000. Siap nggak Anda beli dengan 3 juta? Kok enggak? Ini 100 juta Ibu. Ada dapat, ada yang dapat. Ada yang dapat. Pasti ada yang dapat. Untuk membohongi yang lainnya. Kalau enggak ada sama sekali yang dapat, kebohongannya semua orang tahu bohong. Ada yang dapat. Lalu si fulan yang dapat itu ceritalah dia. Dia dapat semuanya, oh saya dulu begini minus sekarang, saya dapat rumah 1 miliar. Saya dapat jalan kaki kemana-mana, kata dia. Subhanallah. Dari 100 orang diberikannya 3 atau 4. Berarti kalau Anda ikut dengan selisih harga real dan uang yang Anda bayar, harga real umpamanya 30.000 untuk pena tadi. Atau starter kitnya 30.000. Harga realnya. Tetapi dijualnya dengan 3 juta. Berapa selisihnya? 2.700.000. Berarti 2.700.000 ini mungkin Anda dapat 1 miliar dengan kesempatan cuman berapa persen? Dia kasih cuman 4 orang dalam 100. Berapa persen berarti cuman? 4% per 100. Kalau judi tadi, yang semua kita sepakat haram, 50-50, judi atau tidak tadi? Sekarang 4/96, judi atau tidak? Bukan judi lagi, penggilaan. Artinya orang ikut ini betul-betul bodoh dan gila. Yang tadi 50-50 masih pintar. Ya atau tidak? Oh kalau gitu kita mending judi 50-50 daripada ini. Ya akhi, enggak ada yang mending dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Keinjak sedikit Anda bara api neraka, mendidih otak Anda. Apa yang mending? Sedetik itu cuman. Masih ada yang mending? Dua-duanya tinggalkan, itu maksud saya. Cuma saya menggambarkan bahwa judi yang satu ini lebih buruk daripada judi yang sudah dipahami oleh masyarakat umum sebagai judi. Yang terkadang dia berlabel, terserah Anda apa labelnya, terserah Anda bacakan labelnya. Wallahu ta'ala alam. Cukuplah ya, nanti saya makin lama makin marah saya kalau lihat pembodohan ini. Oleh karena itu, semua fatwa lembaga internasional seperti dijelaskan Dr. Husaini Syahrani dalam buku beliau Taswiq Tijari fil Fiqh Islami, marketing dalam pandang Islam, dalam penelitian beliau tentang MLM tadi, kata beliau tidak satupun lembaga fatwa sedunia di dunia ini
yang menghalalkan MLM. Jelas? Saya lupa, saya nelfon itu kakak kelas saya. Saya katakan, coba terjemahkan ke sopir Anda di sana, fatwa Dewan Syariah Nasional yang menghalalkan MLM syariah ada. Tapi penelitian beliau tidak ada. Mungkin dalam fatwa lain yang menurut beliau. Fatwa kerajaan Saudi Arabia mengharamkan. Dan bahkan jangankan lembaga fatwa. Undang-undang Amerika mengharamkan MLM. Jawab iya atau tidak? Iya. Permasalahannya bukan di Amerika zina halal atau haram? Riba halal atau haram? Kasino halal atau haram, judi? MLM haram di situ. Kenapa? Permasalahannya adalah skema piramid. Ya, orang bayar terus anggotanya melebar banyak. Ketika makin panjang ke bawah ini, stuck, tidak berasa mereka lagi beli bonus seperti yang tadi. Kan yang melihat itu satu yang dapat yang bonus tadi 1/100. Kalau dia berikan tiap hari diberikan 4/100 tadi, seminggu tutup punya mereka lagi. Ya atau tidak? Ketika tutup, dia akan panjang begini. Siapa yang dirugikan? Bawah yang paling panjang jumlahnya besar. Ketika itu apa yang terjadi kira-kira? Demo segala macam, ngamuk segala macam. Iya atau tidak? Untung saja di Indonesia orangnya santun-santun, gak ada yang demo, gak ada. Kalau di negara lain itu dibakarnya kantornya segala macam di ini. Iya atau tidak? Ketika terjadi itu, terjadi apa? Apa namanya? Perang sosial, apa namanya? Chaos antara lapisan bawah yang terbanyak ini dengan pihak tersebut dan merusak keamanan dan ketentraman negara mereka. Itu tidak mereka inginkan. Maka heran saja kalau di negara yang baik ini Dewan Syariahnya menghalalkan MLM ada yang syariah. Cukup saya kira masalah gharar. Uraiannya silakan yang mau bertanya silakan, kalau ada, kalau tidak kita tutup kajian kita. Silakan Bapak Ibu. Banyak jangan, kalau banyak-banyak jangan, kalau ada aja. Panitia bagaimana ininya? Panitia aturnya bagaimana? Saya sendiri yang atur atau? Enggak tahu saya. Biasanya kalau di tempat yang ramai ada panitia yang ngatur pertanyaannya. Kemarin di Blok M Square mereka ngatur. Pertanyaan pertama bapak-bapak pakai mic, pertanyaan kedua ibu-ibu pakai mic, pertanyaan ketiga pakai kertas. Sehingga adil. Di sini saya enggak tahu. Saya atur sendiri. Kalau saya atur sendiri terserah, makanya saya tanya ada aturan enggak dari panitia? Sebaiknya begitu. Nyamannya saya langsung ya Umahat yang mau bertanya langsung saja baiknya. Tanya langsung kalau nyamannya saya. Cuman mungkin ada yang sungkan bertanya langsung. Bisa langsung ya? Ustaz bisa langsung. Ini kajian ibu-ibu, kajian bapak-bapak, kajian ibu-ibu ya. Silakan ibu dulu, hak mereka. Umum? Bapak-bapak dulu. Kalau umum bapak-bapak dulu karena Allah mengatakan ar-rijal. 3 bapak, 3 ibu-ibu, 3 kertas. Kertas enggak? Kalau keburu kertas. Terserah. Ya, sampai 10.30. Silakan bapak-bapak. Saya enggak bisa kalau gini. Makanya saya minta panitia. Panitia tolong tunjuk siapa di antara mereka. Atau kalau biasanya saya ambil nomor antrian. 3 dulu maju, 3 dulu maju, ngantri. Terserah gimana baiknya antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, ada 2 pertanyaan Ustaz. Enggak tahu, boleh 2? Iya. Ya, Nggak tahu. berhubungan sih Ustaz, insyaallah. Berhubungan. Ya. Yang pertama, Kalau ini, Ustaz. berhubungan 10 juga bisa berhubungan ya. Bagi orang yang pintar 10 pertanyaan bisa dihubung-hubungkannya. Hah? Yang pertama, Ana mau tabayun Ustaz. Saya pernah melihat di YouTube Ustaz. Ya. Di Purwokerto Ustaz pernah mengisi Ya. ditanya jawab yang bertanya mengenai bekerja di OJK itu hukumnya haram gitu Ustaz. Terus. Nah, apa itu namanya? Waktu itu dasarnya Ustaz menyebutkan bahwa karena OJK menetapkan suku bunga, menetapkan riba begitu. Itu yang pertama. Apakah memang benar hukumnya haram? Suku bunga yang menetapkan OJK atau BI? BI Ustaz. BI. Iya, ya. karena waktu itu di video YouTube-nya disebutkan demikian Ustaz. OJK Ya, saya ya. sebutkan. Iya, Wallahu betul. a'lam. Mungkin dulu saya nggak tahu. Ya. Wallahu taala Ya. alam. Atau waktu saya sakit kali saya di Purwokerto itu perasaan saya lagi sakit. Oh ya. Jadi OJK dia hanya pengawasnya untuk mengawas mikro bank riba betul. agar riba jadi bagus. Itu Iya atau tidak? jadi OJK Iya atau itu tidak? kalau Iya. perbankannya iya Ustaz. OJK itu kan terbagi menjadi 3 Ustaz berdasarkan undang-undang. Satu. Ada pengawasan pasar modalnya. Pasar modalnya Iya. riba atau tidak? Nah, Ustaz, ada Judi atau tidak? kalau apa namanya Ustaz? Kan ada Apa namanya? kan Yang untuk bagian yang untuk ketiga apa? Dia ya, mengawas lembaga keuangan, pasar modal, mengawas pasar modal, satu lagi industri keuangan dan perbankan Ustaz. Industri keuangan non bank dan perbankan. non Industri bank. keuangan Yang ketiga non bank. Yang- Non bank berarti asuransi. salah satunya Ustaz. Kan banyak sekali yang diawasi. Selain asuransi apa lagi dia? misalnya BPJS, dana pensiun dan lain sebagainya. BPJS, dana semuanya pensiun. riba, ya. Terus Tapi di dalamnya, maksud kami Ustaz, di dalamnya kan ada kayak misalnya direktorat syariah Ustaz. Yang misalnya direktorat syariahnya dia mengawasi denda keterlambatan harus bayar. tidak Ustaz. Tidak, nggak apa-apa, nggak bayar. Tidak berhubungan dengan itu Ustaz. Apa aja berarti yang syariahnya diawasinya? Kalau di syariah yang diawasi misalnya kayak penerbitan misalnya efek bersifat utang yang syariah misalnya suku ijaroh, Sukuk. murabahah. Sukuk misalnya, juga demikian. riba. Sukunya juga riba gitu Ustaz. Ya. Nah, jadi secara keseluruhan memang bekerja di OJK karena bentuk pengawasannya terhadap lembaga syariah yang demikian, maka haram hukumnya Ustaz ya. Insya Allah. Baik Ustaz, itu yang Baik, pertama baik. Ustaz. Yang kedua, Yang kedua. tadi kan Ustaz menyebut mengenai mukhantarah tadi Ustaz. Mukhatarah. Mukhantarah. Nah, wala alam tadi juga belum sempat dibahas mengenai reksadana syariah Ustaz. Apa? Reksadana syariah. Reksadana syariah. Ya. Kalau dari sisi Permasalahan reksadana syariah ini, Ya. permasalahan fatwa dan syariah Dewan Syariah Nasionalnya yang tidak syariah. Dia menfatwakan untuk saham yang sesuai syariah bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pinjaman riba di bawah 50%, kata beliau ini perusahaan halal dan syariah. Berarti riba di bawah 50% halal? 45% mereka bilang Ustaz. Hah? DSN memfatwakan memang 45% Ustaz. 40% halal. Iya, begitu Ustaz. Itu yang ya itu Dengar yang saja dasarnya. ketawa kita. Kok aneh? Riba 40% halal. Zina 45% halal? Kenapa dia katakan ada 45 halal, 50 haram, 60 haram, 10 pasti halal menurut dia kan ya? Ini untuk semua dosa besar atau hanya dosa riba aja? Untuk semuanya Ustaz. Hah? Untuk semuanya. Untuk semuanya. Syirik berarti 10% halal. Iya. Innalillah. Zina 10% halal. Innalillah. Mencuri 10%, korupsi 10%? Kalau korupsi nggak berani dia ngomong. Hah? Tidak ada dalam syariat Islam riba yang halal 45%. Tunjukkan. Jangankan dalil Quran dan Sunnah, tunjukkan kepada saya perkataan seorang ulama mutaqaddim. Walaupun ulama itu setengah gila nggak ada masalah bagi saya. Tapi ada referensi bahasa Arabnya bahwa riba 45% halal.
Coba tunjukkan kepada saya referensinya, sebutkan nama kitabnya. Walaupun kitab itu dikarang oleh tapi ulama dahulu ya, bukan ulama sekarang. Mutaqaddimin di abad ke-4 Hijriah ke sebelumnya. Kalau Anda sebutkan ulama dan secara nasional, ya iya. Sekarang berarti standar halalnya benar atau salah? Tidak benar, Ustaz. Salah. Dan reksadana yang dibelikan saham dengan demikian menurut mereka reksadana syariah. Masih syariah dia namanya. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Alhamdulillah fiikum. Siapa lagi ibu-ibu sekarang? Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ibu-ibu nggak tahu saya caranya yang pegang mic yang bertanya. Iya, yang bertanya Pak. Iya. Tapi setelah itu siapa yang mau pegang mic? Diantar panitia yang ngantarin. Teh. Ustaz mau tanya ini. Kurang jelas ibu. Ada suami dapat pensiun Ustaz dari Suami dapat pensiun. bank konvensional. Suami bekerja di riba. Nah, Kemudian istrinya sekarang dia ada pensiun, dapat pensiunan dari bank riba itu juga. dari bank itu juga. Terus istrinya kan pengusaha kontraktor gitu. Jadi Istrinya kontraktor, masya Allah. uang pensiun hasil suaminya itu digabung dengan istrinya untuk usaha properti. Setelah sekian tahun terjual 3 tahun terjual rumah itu. Terjual rumah itu mana? Terjual bekerja sama tadi Ustaz. Yang ditanyakan sekarang dia baru tahu kalau misalnya dia tidak boleh menghasil pensiunnya itu dipakai gitu Ustaz. Jadi dia mau menggantikan hasilnya itu bagaimana Ustaz caranya? Hasil riba yang mereka pakai itu. Faman ja'ahu mu'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah, siapa yang datang kepada dia peringatan bahwa Allah mengharamkan riba, hendaklah dia berhenti. Sekarang uang dari riba tadi hentikan. Keluarkan yang dapat dari pensiunan riba tadi. Berapa persen dari keseluruhan modal? Kalau dari riba itu dia kasih 100% semua dari hasil. Pertanyaan saya, dari keseluruhan modal berapa persen yang dari uang pensiunan riba? Dari Ibu, ini pertanyaan titipan atau ibu pertanyaan langsung? titipan dari adik saya Pak. Gitu. Jadi Tanyakan kepada adik berapa persen yang 50-50 Ustaz, 50%. 50%. Iya. Kalau fatwa dan syariah nasional halal ini. Kalau fatwa dan syariah tidak halal ini. Suruh ada ibu tanya ke Dewan Syariah aja. Beda apa jawaban halal dari mereka. Kalau secara syar'i yang 50% dari riba tadi dikeluarkan. Berapa persen dikeluarkan? Seluruhnya. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan bukan itu pensiunan saja. Tabungan dari gaji yang didapatkan dari uang riba dahulu semuanya juga dikeluarkan. Ketika dia selesai tadi dan tahu bertobat hari ini, hitung semua aset dia yang didapatkan dulu dari hasil ribanya. Rumah dari riba atau tidak? iya jadi riba. Enggak tahu saya, makanya sebaiknya bertanya langsung. Kemungkinan dari hasil istrinya. Tidak ada hubungan dengan gaji suami. Kalau dari riba umpamanya rumah dari riba, ada berapa rumah? Kalau ada 2 rumah, 1 rumah mesti buat dia kebutuhan pokok. Yang 1 rumah halal. 1 lagi dia jual, uangnya diberikan kepada fakir miskin. Jelas? Untuk sisa tabungan dan pensiunan dan seluruhnya uang yang dapat dari gaji riba tadi, perkirakan kebutuhan dia dan tanggung jawab orang dalam nafkahnya dia setahun berapa? Umpamanya kebutuhannya sebulan dia dan anak-anak dan istrinya sekitar 5 juta kali 12 berarti sekitar 60. Tabungan dan pensiunan dan segala macamnya dapat sekitar 500 juta.
yang halal bagi dia 60, yang 440 lagi berikan kepada fakir miskin. Silakan daftar yang. Kalau misalnya mau dicicil gitu Ustadz, boleh nggak? Misalnya? Nyicil pengeluarannya, Dari berarti hasil. belum berhenti dari riba. Kan Allah bilang tadi, siapa yang datang kepada dia peringatan riba, lalu dia berhenti. Yang telah berlalu Allah maafkan, dosa-dosa yang telah termakan, sudah termakan, itu dimaafkan Allah. Tapi yang sekarang masih ada berbentuk aset rumah, tanah, tabungan, itu bukan telah berlalu, masih ada dia. Tapi yang sudah terpakai, yang termakan, dimaafkan oleh Allah. Tetapi waman ada, siapa yang kembali berarti makan uang ribanya lagi, Allah janjikan untuk dia neraka. Sehari dia neraka tidak, setahun tidak, sejuta tahun tidak, selama-lamanya. Jelas Ibu? Tapi yang kebutuhan pokok tadi halal, di atas itu tidak. Yang 60 juta insya Allah halal, sisanya hitung semua asetnya. Begitu juga kendaraannya. Dia saat pensiun masih butuh nggak kendaraan roda 4? Kalau cukup hidup dengan roda 2, cukup. Kalau roda 4 yang umpamanya pun mewah, jual. Beli yang kebutuhan menutupi kebutuhan pokoknya. Ya. Terus. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, saya mau mencoba berdagang, cuman Apa? ada beberapa. Saya mau mencoba berdagang, cuman ada mencoba beberapa berdagang. hal. Iya Ustadz. Sekarang saya karyawan di salah satu perusahaan otomotif yang kalau menjual mobilnya itu juga ditawarkan untuk menjual kelebihan garansi. Jadi setiap penjualan ada garansinya, katakanlah 3 sampai 5 tahun. Cuman biasanya ditawarkan apakah mau menambah garansi. Jadi misalkan bayar tambah 3 juta atau 4 juta lagi, bisa tambah garansi, jadi tadinya cuma 3 tahun, jadi 5 tahun atau 6 tahun gitu Ustadz. Apakah sistem Garansi apanya? garansi mobilnya Ustadz, keseluruhan? Keseluruhan. Sampai keseluruhan. pun warnanya lecek atau kena Jadi gores. kayak misalkan ada masalah di mobil tersebut, misalkan ada kerusakan di mesin yang tidak Iya, disebabkan. yang digaransi mesin atau seluruhnya kata Anda seluruhnya. Makanya Anda tanyakan catnya lecet juga digaransi dia? Tidak Ustadz. Tidak. Berarti hanya saya fungsi tanyakan utamanya Ustadz. Kayak misalkan katakanlah di mesinnya itu misalkan. mesin, apanya lagi? Pemeliharaan enggak. Jadi fungsi-fungsi utama Ustadz kayak misalkan di suspensinya mobil atau kaki-kaki mobil gitu. Ketika beli dapat garansi 3 tahun. Gitu? Iya Ustadz. Kalau ingin 5 tahun tambah lagi uang. Iya Ustadz. Ya. Garansi 3 tahun yang pertama ini mengandung gharar atau tidak? Harga mobil umpamanya 300 juta Anda beli. Ya, 300 juta. Kalau ternyata setelah 1 tahun kaki-kaki mesin rusak, bisa harga 50 juta perbaikannya dan penggantian seluruhnya. Iya Ustadz. Berarti sekarang harganya naik menjadi 350. 50 juta Ustadz. Pada tahun ketiga mesinnya rusak sama sekali tidak bisa dipakai dan harganya 100 juta. Iya, Ustadz. Berapa harga mobil pada tahun ketiga? 450 juta Ustadz. 450 juta. Berarti harganya berapa? 300, 350 atau 450? Di akhir harusnya 450 Kalau juta, tidak Ustadz. rusak harganya 300 juta Ustadz. 300. Kalau rusak harganya 400. Gharar atau tidak? Gharar Ustadz. Kalau ketika rusak Anda untung dia rugi. Kalau ketika tidak rusak dia untung Anda kok enggak rugi? Tidak rugi karena masuk dalam include dalam harga mobil. Ini boleh karena ghararnya mengikut kepada harga mobil. Yughtafaru fit tabi'i ma la yughtafaru fil matsbu'.
Sesuatu yang mengikut dimaafkan, walaupun mengandung unsur judi dan riba. Contoh, setiap Anda beli tiket pesawat, ada asuransi jasara harja? Berapa persen dari harga tiket? Berapa persen? 11% atau 9%? Hah? Saya pernah disebutkan oleh pihak asuransi. Sekitar angka 9%. Harga tiket umpamanya Anda beli, Anda dan keluarga semuanya ke Surabaya. Seharga 1 juta. Berarti 90.000 adalah asuransi jasara harja. Hah? Kalau pesawat jatuh, kaki Anda sekeluarga patah, dapat penggantian per orang 100 juta. Hah? Dapat dari 10 tiket tadi 1 miliar. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Untung gitu ya. Silahkan kita doakan orang ini beruntung. Rugi, kita doakan agar jangan rugi dia. Ya, enak-enak aja lah. Kalau selamat sampai Surabaya dia, uang 90.000-nya hilang. Untung atau rugi? Rugi Ustaz. Rugi, sehat sampai Surabaya rugi. Jatuh di tengah jalan pesawatnya patah kaki, untung. Kita doakan dia beruntung atau doakan rugi dia ini? Ala kulli hal, ini mengandung unsur judi dan gharar. Ya atau tidak? Ya. Iya, Ustaz. Kalau gitu nggak boleh Anda beli tiket pesawat. Oh, naik kereta saya Ustaz. Kereta 8%-nya asuransi jasara harja. Kalau tadi 9, sekarang 8%, Anda seperti yang tadi. Naik bus saya Ustaz, naik bus 7%, ada hitungan persennya. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi asuransinya. Kalau gitu jalan kaki saya Ustaz. Betul tidak ada asuransi. Tapi Anda akan dimarahi anak istri. Jalan kaki ke Surabaya. Jelas ini. Ala kulli hal, boleh nggak kita beli tiket pesawat tadi? Boleh. Karena tujuan kita adalah jasa memindahkan kita dari satu kota ke kota yang lain. Jasa ini halal. Tapi mengikut suatu hal yang haram, yaitu jasa asuransi tadi. Harga ini kan nggak bisa dipisah. Bisa nggak Anda bilang ke maskapai, saya hanya beli tiket tanpa jasa harja? Bisa? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa. Berarti dia pengikut hukumnya halal. Yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Paham? Tapi sekarang kalau biasanya ditawarkan lagi asuransi tambahan di bandara. Ya atau tidak? Ini yang kedua jelas haram. Karena dia tidak ada hubungan dengan tadi. Maka yang garansi tadi juga demikian. Yang pengikut enggak ada masalah. Tujuan Anda bukan garansi tadi, adalah barang. Tapi tambahan 2 tahun ke depan, ini tidak ada hubungan lagi dengan barang judi. Selama 2 tahun ke depan, mobil Anda sehat, hilang uang Anda, berapa tambahannya? Berapa persen dari harga? Biasanya hanya berbentuk untuk semua mobil rata-rata sama, bisa jadi 3-5 juta Ustaz. Penambahan garansi tersebut. 5 juta. Sehat mobil Anda sampai 5 tahun, hilang uang Anda 5 juta. Untung atau rugi? Rugi 5 juta? Rugi 5 juta. Rusak mobil Anda, diperbaiki dia sampai umpamanya angkanya 20 juta. Tadi cuma bayar 5 juta, dapat 15 juta, dapat 20 juta. Untung atau rugi? Ketika rusak, untung. Ketika selamat, mobilnya rugi. Sama dengan tadi. Jelas? Jelas Ustaz. Allah barik fikum. Boleh sedikit Ustaz. Kalau dari sisi Saya boleh pedagangnya- selalu, cuman panitia boleh apa tidak begitu. Kalau dari sisi pedagang Ustaz, untuk memberi garansi itu apakah ada aturannya? Karena setahu saya di Islam untuk pedagang sendiri ada boleh memberikan garansi Ustaz. Apa?
memberikan garansi Ustaz. Dhaman itu yang boleh itu adalah garansi yang cacat tidak tahu dia dari awal. Kalau tahu dia dari awal barang ini cacat, haram dia jual. Tapi kalau kemudian dia tahu bahwa orangnya bagus, ya, apakah boleh diberikan garansi? Siapa yang mau berikan garansi? Tentu akan rugi dia. Kecuali untuk barang yang pada saat dia jual dia tidak tahu apakah ini barangnya bagus atau tidak. Cuman pada ketika ternyata aib muncul, dia artinya dia tidak menjelaskannya bahwa dia tidak tahu sapinya ini sakit atau tidak. Dijual. Besok mati. Ada garansinya? Lihat. Kalau memang sakitnya jelas dan dia sembunyikan, ada namanya khiyarul aib. Bagi si pembeli tertipu, dia berhak meminta harga, tapi bukan keseluruhan harga. Selisih antara harga sehat dan sakit tadi. Berarti dalam kondisi sakit kan sapinya, ya atau tidak? Itu yang ada namanya khiyarul aib, bukan garansi. Terus. Berarti saya simpulkan. Ini yang ketiga pertanyaannya. Mau simpulan aja Ustaz. Berarti saya simpulkan kalau pedagang itu tidak boleh memberikan harga lebih untuk memberikan satu garansi Ustaz ya. Harga lebih. Jadi kayak misalkan sebenarnya harga kalau tanpa garansi sekian dengan garansi sekian. Maksud Anda itu pertanyaannya? di harga akhir misalkan 11.000 Ustaz, tapi sebenarnya saya bisa jual 10.000. Kalau include enggak ada masalah. Dia bilang, saya jual kacamata ini harga 200 juta. Bila pecah tapi bukan dengan sebab memang materialnya kurang bagus dan lain segala macam, saya kasih garansi. Boleh. Karena include ngikut dia. Tapi kalau dia bilang harganya 100.000 tanpa garansi. Kalau mau garansi harga 150, ini tidak boleh. Paham? Paham Ustaz. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Pak Ustadz. Ya. Jika di perusahaan ada penerimaan pensiun secara lamsam, maksudnya diambil secara full Pak Ustadz. Namun ada pilihan diambil secara bulanan. Dan ketika Ana tanya pengelolaannya katanya bukan dari bank. Pertanyaan Ana, apakah menurut Ustadz Ana bisa memanfaatkan pensiunan? Pengelolaan itu artinya pertambahannya bukan dari deposito. Iya. Dari mana? Nah menurut perusahaannya katanya pengelolaannya dari perusahaan Pak Ustadz. Dikelola oleh perusahaan dalam usaha yang halal. Iya karena kita Kalau rugi perusahaan mengganti. Namanya ngelola bisa untung bisa rugi kan? enggak, tapi tetap Pak Ustadz. Tetap itu apa? Maksudnya tetap dengan kesepakatan perhitungannya. Sebentar. Dana pensiunan ada umpamanya 1 miliar. Iya. Diikutkan oleh perusahaan dikelola sendiri. Iya. Terus Ana mau ambil 50%. Sebentar dulu. Ya. Di 1 miliar tadi itu ada dana ibu umpamanya 5 juta dan yang lain-lain sekian. Diputar, dikembangkan oleh perusahaan. Ya. Tahun depan menjadi 2 miliar. Uang ibu yang 5 juta menjadi 10 juta. Begitu? Begitu atau bukan? Kalau menurut Ana enggak sih Pak Ustadz, cuman saya tadinya kan menerima lamsam, tapi dibolehkan untuk Ana menerimanya 50% Lansam full. itu apa lansam itu? Secara keseluruhan Pak, full. Full. Nih Jadi ambil kalau misalnya uang Ana punya- pensiunan semuanya. Ya. Terus ibu nggak ngambil? Ya, cuman ada tawaran kalau Ibu ngambil atau tidak seluruhnya? justru enggak ada tawaran lagi. Atau lagi jangan diambil seluruhnya, ambil Ya, nyicil aja. Ambil misalnya 50%, Ana ambil full. Misalnya Ana punya 1 miliar misalnya. Ana ambil 500 juta full. Ya. 500 jutanya Ana ambil bulanan. Ambil bulanan. Sampai Ana meninggal misalnya Pak Ustadz. Jadi Ya itu tentu terus kalau menerus. meninggal gimana cara ngambil lagi teh. Terus Nah, pertanyaan Ana apakah boleh Ana enggak yang sisa 500 juta tadi dikembangkannya atau tidak? Saya nggak
nggak mendengar ada dikembangkan. Tidak ada pengembangan, tapi ada pertambahan atau tidak? Dikelolanya cuman dia ada perhitungan Pak Ustadz. Jadi Apa? 500 perhitungan aja dari perusahaan. Bahwa misalnya 500 juta itu ibu harus 6 juta setiap bulan nerima. Riba. Riba ya Pak Ustadz. Ya iyalah. Dia ibu enggak tahu dikelola atau tidak, tapi ada pertambahan. Dari mana pertambahannya? Nggak jelas ya Pak Ustadz. Riba. Kemudian ibu siam enggak berkurang? Enggak. Iya jadi riba makanya. Nggak tahu juga berkurang apa enggak. Riba ya. Iya riba betul. Ya, cukup riba. Maka bilang ke dia, saya masih ambil sisa tapi saya tidak halalkan kalian untuk menambahnya. Kalau mau pakai silakan pakai. Tapi tidak ada pertambahan. Iya Pak Ustadz. Ya. Jazakallah. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Ini ada pertanyaan yang menurut saya lumayan bagus. Bagaimana hukumnya dengan penggunaan kartu kredit dengan bunga 0%? Dengan ketentuan jika lebih dari 1,5 juta 3 kali bayar. Dan di atas 2 juta 6 kali bayar dengan 0%. Harga tidak ada kenaikan sekalipun tunai. Terlambat dari 45 hari tenggang waktu? Enggak ada. Tidak ada apa? Sebut apa ini Ustadz? Hah? Enggak tahu ini pertanyaan nih Ustadz. Pertanyaan jamaah. Ya saya bertanya lagi ke jamaahnya. Mungkin ganti pertanyaan Pak Ustadz. Maaf kalau tidak berusaha untuk tidak ada keterlambatan supaya tidak ada denda. Pertanyaan saya belum terjawab. Jawab dulu baru boleh Ibu berkata lagi. Kalau ada kayaknya, kalau telat kayaknya ada. Riba. Oh gitu. Karena belum pernah memanfaatkan itu. Walaupun Ibu tidak pernah terlambat, Ya. tapi ada persyaratan kalau terlambat, ada pertambahan. 0,01% dikali angsuran dikali hari. Ini dia ribanya. Minta ke dia coret klausul yang itu. Tapi kalau tidak terlambat, misalnya. Ibu tidak terlambat, tapi setuju nggak Ibu persyaratan tadi? Kalau tidak Ibu setuju, nggak muncul tuh kartu. Belum lagi Ibu terlambat atau tidaknya, dosa sudah jalan ampernya. Belum digunakan pun sudah jalan amper dosanya. Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba sebagai persyaratan dalam akad Anda. Ya. Jangan dengarkan ustadz yang tidak ngerti muamalat. Banyak ustadz yang ngomong, saya tahu banyak ustadz yang ngomong. Ustadz sunnah juga, ustadz salaf juga. Ya, salaf akidah, kalau muamalat belum ngerti dia. Belum sampai derajat ustadz dia. Kalau dalam masalah muamalah. Asal tidak terlambat. Silahkan mau kartu kredit. Ya akhi. Mau leasing silahkan. Asal tidak terlambat. Berarti kalau gitu juga asal tidak terlambat silahkan nabung di bank riba. Asal tidak terima bunganya, silakan minjam ke bank riba, tidak terlambat pembayaran, kan nggak terjadi. Kemudian jangan ambil bunga ribanya. Ya. Ini kalau mahasiswa saya ini saya kasih nilai 0 dia. Banyak ustadz sunnah yang menjadi mahasiswa S2 saya. Saya ngajar program S2 di UMS, pengantar bahasa Arab, juga mengajar program S2 Ekonomi Islam dan mengajar S3 program Ekonomi Islam. Jelas? Ada beberapa ustaz sunnah juga yang mahasiswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana jika seorang agent properti dalam hal ini ya, kita tahu bisnis utama dia adalah jual beli rumah, penjualan rumah.
Tapi kita tahu bahwa salah satu pemodal rumah yang kita jual itu, dia bekerja sama memang dengan berbagai macam bank. Ada bank syariah juga, ada bank konvensional juga. Dan pembelinya juga begitu, bisa melalui tunai, bisa juga melalui pembelian secara kredit, baik dengan syariah maupun konvensional. Nah kami yang sebagai agen properti ini gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen properti akan membantu pihak yang membutuhkan dana untuk mendapatkan kredit dari bank. Begitu atau tidak? Ya. Dia dengan adanya dia ini sehingga si pembeli atau yang butuh dana tadi mendapatkan dana dengan riba. Baik yang bank konvensional ataupun bank yang syariah. Dapatkan dana dengan riba. Maka dosanya membantu orang untuk dapatkan riba. Kalau sebagai agen properti ingin halal, kami hanya mempertemukan Anda membuat akad dengan pihak pemilik rumah. Dan kami anjurkan Anda untuk tidak melakukan riba. Tapi kalau tetap juga satu jengkal pun kami tidak akan bantu Anda. Tapi tetap kami dapat fee dari penjual rumah. Jelas? Akan berkurang rezeki Anda? Iya. Tapi akan bertambah yang halal apa yang haram? Haram kalau dapat Anda ingin lakukan yang riba tadi. Membantu dia dengan riba tadi. Nah, sekarang yang memberi rezeki Allah atau syaitan? Allah. Apakah ketika kita taat kepada Allah, Allah akan mengurangi rezeki kita? Terlalu buruk sangka kita dengan Allah. Ketika jangankan Allah, manusia, teman, anak, atasan, ketika bawahan taat dan tunduk kepada dia dan disiplin, apakah akan dikurangi gajinya? Ketika durhaka dinaikin gajinya. Ini atasan gila ini. Jadi kalau atasan yang waras, sebaliknya yang dilakukan. Itu untuk manusia. Apalagi kepada Allah, enggak mungkin kita akan mengatakan kata-kata tadi. Paham? Bersabar Anda ya akhi. Ada teman jamaah dari salah satu daerah di Jakarta, dia bertanya, dia ingin beli rumah, ruko, seharga 2 miliar. Lalu diajukan pembiayaan ke bank syariah. Dapat kira-kira pertambahan 2,7 yang harus dia bayar, 700 juta selama tenor selama 5 tahun. Tetapi bank syariah tadi terlalu lama nge-approve menyetujui pembiayaannya. Dia nelpon ke saya, bisa dibantu enggak Ustadz? Dibantu apa? Dibantu dipercepat. Saya tidak mau membantu Anda, tapi saya mau menunjukkan jalan yang baru. Jalan baru gimana Ustaz? Anda datangin, itu yang punya ruko muslim atau non-muslim? Non-muslim Ustaz. Datangin dia, angka dari bank syariah sudah dapat Ustaz. Berapa pertambahannya selama 5 tahun tadi? 700 juta. Bilang ke dia, saya buat perjanjian dengan Anda, jual beli langsung kepada Anda, saya nyicilnya kepada Anda. Selama 5 tahun, DP sekian persen di awal, ini angsurannya. Terlambat tidak ada denda. Dengan harga bukan 2 miliar, 2,7 miliar. Hah? Kata dia, alhamdulillah Ustaz setuju itu, orang non muslim itu. Kalau saja lembaga keuangan yang begitu besar, begitu mentereng dan wah operasionalnya, setuju cuma ngambil 700, masa ente enggak mau? Mau dia. Dan nego bahkan dia kasih kurang sebanyak 150 juta. Untung dia 50 juta kan ya. Dia bilang, Ustaz tolong nomor rekening Ustaz, setengahnya mau saya kirim ke Ustaz. Nanti, saya bilang, saya akan kirim nomor rekening saya setelah utang Anda lunas semua. Sekarang bayar dulu utang Anda yang 2,5 setengah tadi. Dan alhamdulillah banyak
beberapa waktu yang lalu saya dihubungi salah seorang pejabat, saya tidak sebutkan namanya. Pejabat di Kementerian Keuangan yang sering belajar kepada saya dan dari YouTube, dari radio dan lain-lain. Dia mengatakan, tolong Ustadz, saya mau jual rumah saya di Kemang, Pratama Bekasi, itu saya mau jual sekitar sekian M. Tapi alhamdulillah ketika dia mau mengajukan ke bank, saya bilang saya nggak mau bantu walaupun sejengkal. Tapi kalau kamu mau urus urusan kamu dengan Allah, kamu berdosa. Lalu dia tawarkan, bagaimana kalau kredit langsung ke saya? Kata dia. Saya setuju Pak Ustadz, tapi saya nggak ngerti akad buat secure-nya di depan notaris segala macam. Hubungi ada teman-teman saya di Erwan di Termezi Associate Syariah Consulting, dia bantu Anda membuatkan akadnya. Kalau saya buat akad tentu nggak bisa saya waktu saya untuk ngetik segala macam, ada formatnya. Saya bilang teman, jangan dicas bapak tersebut, beliau pejabat saya kenal, kasih dia penghormatan. Dibuatkan akadnya, senang. Secure-nya gimana? Kan aman, balik namanya nanti setelah lunas. Aman kan yang punya tanah? Kemudian kalau dia terlambat, dijualkan tanah, rumah dan tanah ini, ditutupi sisa piutang, sisanya buat dia bisa untung bisa rugi yang pembeli. Ini dia yang jual beli. Umpamanya terjadi sesuatu, dia tidak melanjutkan 3 kali angsuran. Tadi sudah dibeli umpamanya dengan angka 2 miliar, sudah dibayar seperempatnya 500 juta, lalu dia tidak melanjutkan. Apa yang akan dilakukan oleh pemilik rumah? Dijual ke pihak lain. Dibuat kesepakatan dari awal di notaris, berhak dijualkan ke pihak lain. Dijual ke pihak lain, itu kalau tenornya umpamanya 4 tahun, udah bayar seperempatnya, berarti 1 tahun kan ya? Dalam 1 tahun harga rumah naik apa turun? Biasanya naik. Andai terjual 3 miliar, kan dijual langsung, terjual 3 miliar, sisa hutang tadi 1,5 kan ya? Ya kan? Diambil 1,5 oleh si penjual rumah, rugi penjual rumah? Tidak. Sisanya, berapa sisanya? 1,5 kan ya sisanya? 1,5 diambil oleh si pemilik rumah yang sudah bayar setengah tadi. Rugi dia? Tidak. Malah untung kan ya? Untung dia. Jelas? Oh begitu Ustaz. Iya begitu. Yang non muslim aja mau dia. Apalagi kita yang muslim. Dan sekarang ada beberapa mahasiswa-mahasiswa yang belajar ke saya, teman-teman di beberapa komunitas bisnis yang mereka membuat sekarang untuk properti langsung penjualannya. Langsung penjualannya. Lebih menguntungkan bagi dia dan aman dan lebih membantu kaum muslimin mendapatkan rumah dengan murah karena mereka enggak membayar ke bank. Bank ambil pasti mahal. Tapi OJK mengeluarkan peraturan baru. Tidak boleh penjualan di atas 60 bulan. Iya kan? Melanggar undang-undang. Hak apa dia melarang sebetulnya? Enggak ada hak apa-apa, cuman agar menjaga anak kandungnya tidak terzalimi, tidak kurang pendapatannya. Ya atau tidak? Karena kalau itu yang dilakukan, anak kandung dia ini mati. Orang buat langsung saja. Paham antum itu? Kan gampang, tinggal buat 59 bulan setengah. Boleh. Ini bisa diakalin, gampang akalin OJK, gampang sekali. Mereka aja Allah diakalinnya, apalagi kita ngakalin dia gampang sekali. Jelas Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya Ustadz, begini kasus ini sebenarnya kasus sendiri terjadi. Bagaimana kalau saya sendiri tidak mau diasuransikan dan
Tapi ngotot suami misalnya mau asuransikan kita, saya bilang itu kan Asuransi jiwa maksudnya ya, Ibu. jiwa dan asuransi nih Ustaz. Investasi alasannya, sekian untuk investasi, sekian untuk jiwa. Awalnya saya memang anti sebenarnya asuransi, kan saya tahu dari UII, saya tahu tentang itu. Apa Ibu? Masalah asuransi itu nggak gambling ya, kan haram. Nah akhirnya anak nggak mau anak jelaskan masih setelah itu, apakah anak menanggung dosanya juga? Tidak. Tapi kalau dapat asuransinya halal karena ibu nggak bayar, yang bayar suami, dia yang berdosa. Tapi apa enaknya mau suami masuk neraka, ibu masuk surga? Syariah, alasannya syariah. Asuransi syariah maksudnya? Ya, maksudnya katanya, saya bilang biarpun asuransi syariah itu katanya ini salah satu brand prudensial itu. Katanya ya melakukan suatu itu uang yang kita kasihkan 3 juta 1 bulan itu dipakai bukan untuk gambling, untuk usaha. Nah tapi kalau 5 tahun kita mendapat lebih, nah menurut saya itu kan riba. Terus kalau kita terjadi sesuatu eksiden atau kita meninggal, yang hidup ini akan mendapat sekian. Jelas kalau saya haram itu Ustaz. Tapi ya udah bilang ke suami jangan ke saya. tapi masih dilakukan. Saya udah tahu itu hukumnya haram. Tapi tetap katanya itu syariah, itu kan maksud saya. Suaminya hadir Ibu? Ada insya Allah tak. Insya Allah ada. Udah sampai Bapak ya. Istri Anda marah-marah, saya pun takut jadinya. Kalau Anda nggak takut, subhanallah. Karena takut riba. Lebih dari itu, sebetulnya istri sayang kepada kita. Bila suami marah kepada istri karena melakukan dosa, juga karena suami sayang kepada istrinya. Siapa yang tega pasang? Dia mau surga tapi lihat pasangannya di neraka di sana. Lagi sedang menggelepar-gelepar. Jangankan di akhirat yang begitu berat siksaannya. Di dunia ada yang tega ketika melihat pasangannya menggelepar-gelepar? Pasti tidak ada. Ya, maka jangankan menggelepar-gelepar, istri di level atas di surga, anak sama suami level bawah, itu istri atau si suami yang level atas tadi belum sempurna kebahagiaannya. Karena belum ngumpul, walaupun masih sama-sama surga. Masih bisa nelfon, bisa gampang bagi Allah telepon itu. Tinggal ngomong, Pak di mana, setiap hari telekonferensi bisa. Tapi levelnya berbeda. Senang. Itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kullum bima kasaba rahin, kata Allah. Orang-orang yang beriman dan diikutkan keimanan tersebut oleh anak dan keturunannya. Kami naikkan level yang di bawah kepada yang di atas. Bila yang di atas suami dinaikkan oleh Allah anak dan istrinya ke atas. Tidak akan berkurang sedikit pun posisi yang di atas, bukan yang di atas turun, bukan. Begitu baiknya Allah. Harusnya kita kan nego ke Allah. Ya Allah nggak apa-apa ya Allah, masih nggak enak saya sendirian di sini walaupun bidadari banyak, tapi saya masih kenang anak sama istri saya dulu, walaupun tampangnya masih jauh tentu di bawah rata-rata para bidadari sini, tapi dia istri saya Allah, lama berjuang membantu saya untuk mentaatimu. Kalaupun mereka nggak boleh naik, saya yang turun ke sana nggak apa-apa, kamu masih surga ya akhi, bukan neraka. Masih surga. Saya yang turun ya Allah level bawah. Kata Allah tidak. Yang bawah saya naikkan semuanya. Itu sama-sama masih di surga ya. Apalagi kalau satu yang di neraka. Gak terbayang oleh kita. Oleh karena itu, bila istri marah, suami marah, nikmati marahnya ini sebagai lambang cintanya kepada Allah, agar berkumpul nanti di surga Allah. Allahumma amin. Ini kan ada rentetannya asuransi tadi kan kesehatan. Padahal kita kan masih bekerja, ditanggung negara lah, kantor. Dan kita dapat asuransi lagi, dapat asuransi juga, kantor kita nggak bayar. Bagaimana hukumnya itu, Tat? Tutup semua asuransi ini, Bu. Nah, itu hukumnya ya. Pakai itu, Tat. Allah barik fiik. Alhamdulillah. Tapi kenapa asuransi itu bank syariah, Tat? Anak agak
ini juga Ustaz. Panjang pembahasannya, kisahnya terlalu panjang Ibu. Oh ya tadi, syukran Kak. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Salam terkata. Mau bertanya Ustaz. Mana orang? Anta. Jadi rencana mau mendirikan usahanya itu di dekat area masjid. Tapi bukan di masjidnya, cuman satu wilayah dengan masjid. Satu wilayah itu maksudnya apa? Jadi rencananya itu di sebelah masjid itu ada sebuah ruko. Ruko ini milik siapa tanahnya? Milik sebuah organisasi tapi bukan punya masjid. Bukan wakaf masjid. Bukan wakaf masjid. Masjidnya wakaf atau bukan? Masjidnya wakaf. Tanah wakaf. Tanah wakaf betul. Ini bukan wakaf tapi dibeli oleh organisasi. Iya betul. Organisasi ini mengelola masjid. Betul. Terus. Nah terus. Boleh ini. Nah terus kita berencana untuk menggalang dana beberapa jamaah di sekitar masjid itu untuk mendirikan usaha tersebut. Jadi adanya menggalang dana itu artinya apa? Mencari investor, musyarakah. Biasanya kalau menggalang dana itu sumbangan kan ya? Iya, bukan Makanya Ustaz. saya tanyakan menggalang dana Anda maksud apa? Investasi. Investor. Apa maksud investasinya? Investasinya berupa uang, Ustaz. Uang. Si Betul. A nyerahkan 100 juta, si Iya. B 200 juta, si Betul. C 1 miliar. Betul. Ah, Nah, terus kalau rugi siapa yang nanggung? tanggung bareng-bareng, Ustaz. Jadi nanti ada sistem investor, ada juga sistemnya yang mudharabah, Barang-barang itu pengelola. apa artinya barang-barang? Jadi kebetulan katakanlah harga sewa rukonya itu 1M, katakanlah 1M. Terus kita dari teman-teman ini modalnya 120 juta lah, dikali 10. Jadi dapatnya 1,2M. Jadi 1M untuk usaha, 200 jutanya untuk modal usaha itu. Ya. Nah, Keuntungan dibagi berdasarkan berdasarkan persentase. persentase apa? Persentase dia yang misalnya naruh yang 120 juta ya dapatnya. Porsi modal. Betul, porsi modal. Kerugian dibagi berdasarkan Porsi modal juga. porsi modal juga. Nah, Boleh. nanti ada juga kita pengelola Ustadz. Pengelolanya itu mudorib ya, istilahnya mudorib. Nah, mudoribnya ini dapatnya itu berapa persen Ustadz? Maksudnya ketika mudah-mudahan untung itu dari 100% keuntungan, dari investor dapat berapa persen, terus mudoribnya dapat berapa persen. Nah kebetulan mudoribnya ini salah satu dari investor tersebut. Jadi ada investor yang memang, oh iya dah saya sekaligus. Kalau mudharibnya dari investor ditambahkan persentase keuntungannya. Tidak boleh dengan gaji. Di luar gaji. Tidak boleh dengan gaji. Cuman karena dia mengelola, umpamanya saham dia 20%. Harusnya keuntungan 20% kan ya? Iya. Tapi karena dia mengelola, keuntungan dia 40%. Yang 20% imbalan jasa mengelola. Yang lain berkurang, keuntungannya berdasarkan proporsional. Kalau digaji, ya, harus dipisah akadnya, dikeluarkan dibuat akad baru bahwa tidak ada hubungan dengan permodalan. Kalau tidak, yang terjadi adalah riba. Bagaimana kisah riba ini? Kisah yang terjadi adalah kalau dia dapat gaji, digaji dia umpamanya sebulan berapa? 5 juta. Rencana ada 4 pengelola Ustadz. Jadi ada koordinator, ada fasilitator Enggak, sama ada yang admin. punya modal tadi ikut ngelola semuanya Ikut atau ngelola, ikut ngelola. semuanya? Enggak juga, maksudnya ada timnya juga. Nah timnya ini juga termasuk investor juga. Iya, saya sebentar dulu. Andai satu saja yang mengelola, yang lain mungkin digaji oleh si pengelola tadi bukan dari investor. Andai, berarti yang mengelola ini dapat gaji berapa biasanya? 5 juta lah. 5 juta kali setahun, berapa berarti? 60 juta. 60 juta. 60 juta. Ternyata di akhir tahun rugi. Ya, 1,2 M tadi dihitung tinggal lagi 600 juta. Paham? Kerugian ini kalau dia digaji, yang mengelola rugi atau tidak? Enggak.
rugi juga modalnya dia. Tapi dengan 60 ini tertutupi kerugiannya sehingga dia tidak rugi. Yang lain rugi dan tak tertutupi. Paham? Oh, dia kan ada jasa Pak Ustadz. Iya, tetapi dia untung duluan. Padahal ini namanya apa namanya? Interest apa namanya? Conflict of interest. Maka oleh karena itu, kalau memang dia hanya mau pengelola, ambil pengelola lain. Tapi kalau memang dia siap juga dan menurut kita dia terbaik di antara calon-calon pengelola, kita tempatkan sebagai pengelola, tapi tidak ada hubungan dengan permodalan. Artinya tidak bisa menekan, tidak bisa dia cabut segala macam, dia sebagai karyawan kita bersama. Jangan tempatkan diri sebagai komisaris juga. Paham? Itu yang dijelaskan di dalam perkataan para fuqaha bahwa menggabungkan antara akad upah dengan akad mudharabah hukumnya haram. Karena itu yang terjadi. Dia untung duluan, yang lain rugi. Maka bukan berbagi rugi dan untung di sini. Kalau untung betul berbagi, tetapi kalau rugi dia enggak rugi. Kalian aja yang rugi. Oleh karena itu tidak dengan sistem gaji. Silakan dia mengelola, tapi dengan ditambahkan bagi hasilnya. Orang siap tidak ada bagi hasil, tetapi tidak ada yang siap modalnya berkurang. Iya atau tidak? Iya, betul. Paham? Tetapi ketika hasil dia naik, hasil lain berkurang, bagi yang kurang ada masalah. Hasil ya. Tapi ketika modal dia enggak berkurang, yang lain berkurang, bagaimana? Disumpahin sama orang. Jelas? Jelas? Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebenarnya saya enggan untuk bertanya. Karena waktu itu saya sudah bertanya waktu di Masjid Musyawarah. Iya. Dan Ustadz fatwakan untuk saya Apa? bahwa sukuk buat saya halal. Sukuk buat ibu halal? Iya. Itu jawaban saya. Iya, karena waktu itu saya ada dua pilihan, apakah saya deposito syariah, apakah sukuk. Dengan latar belakang saya sudah sangat manula ya, suami sudah sudah dalam keadaan tidak sehat. Dan saya menaruh, Kurang jelas ibu suaranya. Ibu dulu pernah bertanya di Masjid Musyawarah kepada saya, iya, hukum sukuk bagaimana? bukan hukum sukuk. Ustadz mengatakan untuk ibu ambil sukuk gitu Ustadz. Saya bilang ambil sukuk. Dan itu waktu itu saya menginikan dua solusi bahwa saya sekarang uang saya Dekatkan suaranya ke mic ibu. Uang saya ada di deposito Ya. atau sukuk. Jadi Ustadz deposito syariah atau sukuk. Atau sukuk uang ibu di situ. Iya, dan Ustadz menyatakan bahwa di sukuk halal. Dan itu semua teman mendengar ya berapa Tahun ratus. berapa itu Bu? Lupa saya. Belum lama yang di musyawarah Ustadz. Tahun berapa? Belum setahun. Lalu yang saya tanyakan Pasca operasi apa sebelum? pasca. Sepertinya Ustadz. Lalu begini Ustadz, yang saya ingin tanyakan sekarang, bahwasanya begini Ustadz, apakah jawaban itu untuk saya karena saya katakan bahwa saya sudah tua, suami saya sudah tua, kami tidak punya penghasilan dan punya. Iya, itu jawaban khusus untuk ibu. Iya, uang sisa itu. Karena saya lupa. Dan itu saya katakan bahwa saya menanggung. Pada dasarnya kalau menurut saya sukuk tidak halal. Iya. Tetapi Dewan Syariah Nasional menghalalkan. Iya, Ustaz. Produknya mereka, nggak mungkin nggak halal. Mereka menghalalkan. Deposito menurut saya juga tidak halal, Dewan Syariah juga tidak halal, dan siapapun tidak ada yang menghalalkan. Maka mungkin karena pertimbangan demikian, ibu pakai saja fatwa Dewan Syariah Nasional.
Mungkin pertimbangnya seperti itu mungkin. Lalu Tetapi menurut saya, wallahu taala alam, kalau ibu punya teman, punya anak, punya adik, lebih baik diinvestasikan di usaha dia. nah, saya katakan juga saya sudah pernah menginvestasikan dan itu berakhir dengan Kerugian. dibohongin, ditipu. Lalu saya menanggung. Oh, dibohongin. Oh, karena itu mungkin saya sampaikan kepada, tahu dia ini orang tua dibohonginnya. Lalu ini Ustadz, dan saya juga menanggung beberapa anak yatim, cucu saya sendiri, karena ayahnya sudah tiada dan tidak sedikit lah, lebih dari 4 orang. Nah, terus Ustadz. Tapi ibu nggak apa masalah. Sekarang dulu mungkin saya belum banyak jaringan. Sekarang alhamdulillah ada beberapa mahasiswa, teman-teman mahasiswa dan murid-murid saya yang mereka mengelola, ada mengelola BMT, mendampingi, maksudnya mengawasi. Ada salah satu klien di bawah ETA itu Erwandi Termizi Associate tadi, ada salah satu kliennya itu BMT perusahaan karyawan perusahaan Chevron, itu sampai 1 triliun dana yang mereka kelola. Over liquid mereka pusing. 1 triliun mau diapain? Yang terpakai oleh mereka cuma 10%-nya, sekitar 100 miliar. Ya, artinya ini mungkin bisa mereka bantu. Oh, solusi ya Ustadz ya. Insya Allah. Nah, kalau sekarang uang saya yang masih di sukuk dan belum. Tahun berapa selesainya? Selesainya setahun ini boleh diambil separuh. Ya. Separuh lagi. Ambil saja Ibu, kemudian tapi coba hubungi mahasiswa saya ini, ada 2 nomor yang Ibu hubungin. Sebentar Ustadz, saya catat. Sebentar Ibu ya. Mohon panitia dicatatkan. Ini udah nempel banget. 08 12 kali 6 12 kali 52 kali 02 kali. Pusing kali nyatanya Bu ya. 0811 611 5500. Namanya Pak Swidi. Ini beliau siapa? Pak Swidi. Ini beliau dirut ETA. Beliau Direktur Operasional ETA Erwandi Termizi Associates yang mengawasi dan mengelola lembaga BMT tadi. Mungkin Ibu bisa pernyataan, tanyakan saja apa yang bisa, produk mana yang bisa Ibu tempatkan dan Ibu mendapatkan yang halal. Satu lagi. 0812 811 425 89. Namanya Pak Rangga namanya. Beliau mahasiswa S2 saya di Tazkiyah dan sekarang beliau memimpin Sekolah Muhammadiyah Indonesia, dan dengan tim beliau dari teman-teman anak muda, pengusaha-pengusaha muda Indonesia Mandiri. Di sana ada Tengku Wisnu, di sana ikut bergabung. Yang sekarang lagi naik ininya, apa namanya, rain cake. Oleh-oleh khas Bogor. Lagi naik daun. Rain cake. Ini ngantri Ustadz kata dia. Kalau untuk Ustadz saya ngasih, nggak perlu Ustadz ngantri. Orang belinya ngantri bisa berjam-jam. Dia dengan si Tengku Wisnu, kemudian juga di sana ada Elang Gumilang. Dia ada komunitas ini, anak-anak muda pengusaha-pengusaha yang ingin taubat dari riba. Ya, insya Allah mungkin dia juga bisa membantu Ibu menempatkan dana Ibu bagaimana caranya. Atau kalau bisa Ibu ikut di rain cake. Dapat setiap bulan rain cake. Insya Allah maksud saya ada solusi insya Allah.
kalau nggak ada masalah, jemaah di sini bikin nggak ada masalah, saya bisa bantu insya Allah semampu saya, ngarahkan tuh yang terbaik. Tes. Ya, cuman Sudah kata dia, selesai ya Ustadz jawaban buat saya. insya Allah. Jazakallahu Allah barik fiik. Kata dia sekarang masih ada syubhatnya Ustaz, apa? Iklannya masih pakai istrinya si Tengku Wisnu. Itu mau saya bilang ke mereka jangan pakai perempuan, terus masih ada ringtone musik di awalnya. Karena mau anak ingatin mereka, kita kan udah ngaji ke Serwandi, ngapain begini-gini masih pakai. Insya Allah Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya izinkan, nggak ada masalah. Ya. Panitia ngizinkan. Ya, apa hukumnya membuat laporan pajak tahunan yang jujur tapi tidak semuanya? Maksud saya, ya penghasilannya lebih dari itu, penghasilannya, tapi yang dilaporin mungkin cuma sekian persennya saja. Karena terus terang bayar pajak itu sangat besar Ustadz dan kurang ikhlas gitu bayar pajak. Tidak ada manusia yang ikhlas bayar pajak. Saya juga tidak ikhlas. Cuman tidak dibayar, pindah rumah. Ke penjara mau apa boleh buat. Ya. Kalau tidak dilaporkan, tidak masalah. Yang tidak boleh kalau dia tanya, Anda jawab berbohong, itu yang berdosa. Dia tanya Anda diam, tidak berbohong namanya. Paham? Wallahu a'lam. Dan daripada konsul ke saya, sebaiknya konsul ke konsultan pajak. Mereka tahu celah-celah untuk mengurangi pajak sesuai dengan undang-undang tanpa melanggar. Jelas? Ya, jelas. Bagi mereka halal gaji tersebut atau fee tersebut karena dia membantu orang yang terzalimi, yaitu wajib pajak. Ya. Terima kasih. Allah barik. Assalamualaikum Ustaz. Salam terus. Di atas nggak dapat giliran. Kasihan. Di atas nggak dapat giliran saya mas. Bukan 3 tempat, ada bapak, ada ibu, ada atas. Tapi cukup lagi mereka kebanggaan di atas ya, Masya Allah. Bukan kata di surga yang atas narik bawah, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Bukan yang atas turun ke bawah. Fadal. Fadal Ibu. Ustadz, saya berdagang Ustadz, menjual barang dengan cara cash dan kredit. Ya. Kadang-kadang ada orang yang berjanji saya akan cash gitu, tapi seminggu. Ya saya bilang saya kasih dengan harga cash 1 minggu. Tapi qadarullah seringkali mundur dia. Mundur jadi seperti Jangan dikonversikan ke yang tidak tunai. Jadi riba. Ya selama ini sih saya jadi masih pakai harga cashnya. Tetap pakai harga cash terus. Enggak bayar-bayar dia, di akhirat pasti dibayarnya. Oh ya. Dan ibu mendapatkan pahala dia mundur tadi. Dia berarti ini pintar. Pintar mensiasati orang, bohongin orang pintar. Sebetulnya tidak halal bagi dia ini. Tapi bagi kita tidak halal juga memberikan sanksi kepada dia dengan riba. Lalu kita konversikan berarti kamu yang sebulan, harga sebulan. Ada pertambahan di sini karena sudah disepakati harga di awal sekian. Ini yang riba dia. Tapi kalau tidak ada pertambahan lagi ketika dia molor, ya ini insya Allah halal. Tapi risiko di tangan Anda. Ya, baik. Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh jawab ya walaupun nggak ketahuan orangnya kan? Walaupun nggak kelihatan ya. Waalaikumsalam. Ustadz mau bertanya Ustadz, apa hukumnya bekerja sebagai konsultan pajak? Apa itu hukum dia termasuk ta'awun pada dosa dan maksiat? Sebagai konsultan pajak, kalau kebijakan dan saran yang Anda berikan dan laporan yang Anda sampaikan menguntungkan si wajib pajak, boleh. Paham? Anda konsultan pajak? Mau. Baru mau jadi? Iya. Ya, bisa kan membantu wajib pajak akan terkurangi pajaknya tapi tidak melanggar undang-undang.
Bisa atau tidak? Ya insya Allah. Bisa. Karena celah hukum di manusia sangat lemah. Sangat mudah untuk diakalin. Ini bagus. Tapi kalau kerja Anda hanya menghitung sesuai, berarti yang diuntungkan si penarik pajak, yaitu negara. Bukan berpihak Anda kepada wajib pajak ini. Tanpa Anda ngambil fee pun sudah haram dosa Anda karena membantu negara memungut pajak. Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Abu Daud, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Penarik pajak tidak masuk surga. Lalu Anda bantu untuk tidak masuk surga juga Anda. Paham? Tapi kalau Anda bantu yang terzalimi, halal Anda dapatkan fee dan berpahala Anda membantu orang yang terzalimi. Jadi misalnya kita menghitung sesuatu sehingga itu agak menguntungkan si perusahaannya, itu nggak apa-apa Ustaz ya? Halal. Saya bilang, memang itu yang harus Anda lakukan. Tapi jangan saya melanggar. Kalau nanti dia untung Anda masuk penjara, apa gunanya juga? Mending cari pedagang air aqua lebih air mineral lebih untung Anda dunia akhirat daripada masuk penjara. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita menggunakan kartu kredit syariah dengan niat bukan untuk berhutang tapi untuk menghindari membawa uang cash. Artinya kita bayar sebelum jatuh tempo. Dalam persyaratan pembukaan rekening, pembukaan kartu kredit ini, ada enggak pernyataan klausul yang menyatakan terlambat dikenakan gharamatut ta'khir? Gharamatut ta'khir itu artinya gharamah artinya denda, ta'khir terlambat, denda keterlambatan. Cuman pakai bahasa Arab. Ada itu? Kebetulan tadinya saya menggunakan yang konvensional, tapi mungkin karena dianggap pelanggan yang baik, diberikan yang syariah secara langsung, tidak ada perjanjian, tidak ada. Berarti perjanjian Anda dengan yang konvensional masih ada? Masih ada, tapi belum dihapus. Sudah saya kurangi, pemakaiannya sudah dikurangi. Iya, tapi masih ada. Masih ada. Ampere dosanya masih jalan berarti. Bertahap dikurangi, pindah ke syariah. Iya, ketika langsung pindah berarti klausul awal kan belum dicoret. Suatu saat kan bisa dia katakan kepada Anda, nih, Anda setuju denda keterlambatan atau gharamatut ta'khir. Kan berarti konversi ke syariah cuman ganti istilahnya dengan tapi ditutup bisa. Mereka nggak ada masalah, yang konvensional ditutup mereka nggak tutup masalah. Konvensional. Iya. Ketika buka syariah bilang ke dia ini saya nggak mau gharamatut ta'khir. Denda. Coret. Denda keterlambatan tadi coret. Dia mengatakan, oh ini untuk sosial mau apa, coret. Kan untuk sosial bukan untuk bank. Memang bank buka izinnya untuk sosial atau untuk keuntungan dia? Keuntungan dia. Lalu kenapa dia bilang untuk sosial? Karena kata mereka ini non halal. Bila non halal haram, Anda setuju haram, saya setuju haram, berdosa Anda dan saya itu tidak. Jelas marah saya ke bank ini nanti. Haram dikerjainnya, kemudian uangnya diberikannya ke dana sosial. Ya. Seperti ini, tidak ada manusia berakal memang seperti ini. Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah menggambarkan perbuatan seperti ini seperti orang yang cuci baju putih ke laundry, setelah itu ceburkan ke dalam comberan, cuci lagi ke laundry. Selagi akad itu masih ada, riba masih, walaupun tidak terjadi denda keterlambatan, dosanya masih jalan. Kemudian dia bertobat dan ketika dapat ternyata terjadi, dapat dia bunga riba, dia cuci ke fakir miskin uangnya. Tapi dosa riba jalan terus. Allah musta'an. Kalau Anda mau, ada yang bank syariah sekarang kalau saya tidak salah. Tapi saya tidak semua sebutkan namanya. Tidak ada, klausul itu tidak ada. Hah? Kan sudah saya katakan saya tidak mau menyebutkannya.
Tapi betul ada. Ya, cari saja isu-isunya di Facebook atau di internet ada. Yang bank itu baru dicopot beberapa waktu yang lalu di rootnya. Karena dia menerapkan, saya sering diminta oleh mereka untuk diskusi di sana, untuk memberikan perbaikan segala macam. Silakan Ustadz, mana yang boleh perbaiki. Lalu di rootnya dan direktur eksekutifnya, manajer eksekutifnya bilang, ya udah kita ikutin syarat Al-Wandi, kata mereka. Ternyata lompatan dana, aliran dana ke mereka luar biasa. Banyak BUMN yang mau membuat kerjasama dengan mereka, pindah rekeningnya ke bank mereka, tapi standar Syair Wandi tadi, dan mereka siap. Walaupun saya bukan di DPS-nya, tapi bagi saya tidak ada keuntungan duniawi, ingin membantu kaum muslimin dapat yang halal. Kan enak dapat kartu kredit tanpa riba. Hah? Di bank itu. Cabut dulu yang satu tadi, pindahin ke bank itu. Ya. Tapi saya tanyakan, ini ada isu baru. Direktur Anda dicopot. Saya telepon ke dia, apakah dengan dicopot langsung berubah sistemnya? Enggak Ustaz, sistem membangunnya bukan sehari 2 hari, membatalkannya juga bukan sehari 2 hari. Tapi kalau nanti ada perubahan terbaru saya sampaikan ke Ustaz. Saya terlanjur bilang ke jemaah, nanti ente tanggung jawab loh. Allah barik fikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, yang tadi tentang Ibu tadi itu belum terjawab sepenuhnya ya, tentang yang Sukuk. bukan, Asuransi. asuransi syariah. Itu gimana hukumnya Ustadz? Haram. Walaupun syariah. Kan saya bilang haram. Ibu mau hukum yang lain. Hukum yang lain juga terlarang. Waktu di buku itu gimana Ustadz, yang buku buku Ustadz kan pernah tulis. Ada, tapi bukan di negara ini yang syariah itu. Kalau sistem di negaranya sama dengan yang di buku itu jadi halal. Tapi sama atau tidak? Insya Allah kalau lihat di situnya sih, di bukunya sama, ada akadnya juga. Diawasin MUI. Iya, di Indonesia sama dengan bank syariah. Kalau bank syariah di beberapa negara saya bisa pastikan halal. Tapi bank syariah Indonesia ada MUI juga. Saya tidak berani bilang halal. Cukup Ibu. Kalau Ibu mau melakukan juga, silakan pakai fatwa Dewan Nasional. Mereka yang tanggung jawab dunia akhirat. Saya tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagian Astad yang di atas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di jual beli rumah itu ada pajak pembeli dan pajak penjual, Ustadz. Iya, terus. Iya. Dan biasanya ditetapkan itu adalah harga rumah tersebut. Apa? Harga dari rumah tersebut atau harga dari objek rumah tersebut. Di pajak pembeli dan pajak penjual. BNPB-nya. Sebutkan. Iya. Terus. Dan itu ditetapkan sekitar 5% atau 2,5% yang ada. Apa? 5% pajaknya dari harga rumah tersebut. Tetapi biasanya kita dari pihak penjual maupun pembeli itu setuju untuk tidak menyebutkan harga yang terjadi, Ustadz. Biasanya adalah harga di bawah tersebut. Biasanya itu juga ditetapkan oleh setahu saya notaris. Bisa pakai harga NJOP, bisa, dan itu legal. Iya kan konsultan? Mana konsultan tadi? Konsultan pajak. Iya atau tidak? Antum baru mau jadi atau udah jadi ini? Baru mau jadi. Bisa NJOP, bisa harga real, dan tidak melanggar aturan. Mana yang lebih kecil cari? Oh gitu Ustaz. Baik. Ya, terima kasih. Dengan demikian Anda tidak berbohong. Iya. Dan tidak melanggar peraturan negara. Cukup waktu saya kira. Masih ada, tapi masih ada. Masih ada 4 menit lagi, silakan. Iya, 4 menit lagi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sebentar Bapak, Ibu dulu satu, nanti Bapak satu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, MLM kan tadi bilangnya haram. MLM kan tadi bilangnya haram. Iya. Betul. Kalau kita, sekarang juga iya dan besok juga insya Allah. Kalau kita beli produknya MLM, hukumnya apa Ustaz? Misalnya kayak Kita tertipu harganya. Kalau mau tertipu nggak ada masalah. Karena harga realnya jauh. Coba bandingkan produk MLM dengan produk yang dijual dengan distribusi biasa. Kalau mau tertipu dalam pembelian harga nggak ada masalah. Orang beli mobil mewah harga 1 miliar, kita beli mobil mewah 10 miliar karena bangga aja mahal. Kalau mutu dan segalanya sama. kalau nggak ada pilihan lain Ustaz, misalnya memang barang itu nggak bisa dibeli. Kan nggak ada pilihan lain, apakah barangnya penting? Kalau penting boleh berkorban untuk ditipu tuh boleh kalau penting. Boleh. Yang jelas dia penipuan. Tapi tidak, maksudnya tidak dosa ya Ustaz ya? Tidak dosa, cuman bodoh aja. Cukup Ibu, Allah barik fiik. Silakan dan terakhir Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz. Alhamdulillah saat ini Allah takdirkan saya sebagai seorang TNI Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin bertanya Ustaz karena ada perusahaan. Sekarang jabatan itu apa? Sersan, kolonel, mayor, atau jenderal? Tamtama. Oh masih Masya Allah. Allah barik fiik. Saya ingin bertanya Ustaz. Ada perusahaan yang menawarkan kredit rumah. Persyaratan tidak ada DP karena ini perumahan khusus untuk TNI Polri. Masya Allah. Kemudian saya tanya-tanya. Tidak ada DP. Tidak ada DP. Tidak ada denda keterlambatan. Tidak ada. Artinya kalau nyicil terlambat angsuran tidak diterima pertambahan. Tidak ada. Alhamdulillah. Tidak ada juga angsuran. Ada Ustaz. Ini dari perusahaan langsung ke konsumen, ke umum juga bisa Ustaz. Jadi dari perusahaan nanti setelah ini rumah belum berdiri Ustaz. Ya. Rumah belum berdiri. Saya diwajibkan membayar 1 juta Ustaz. 1 juta ini katanya untuk administrasi Ustaz. Tapi rumah belum dibangun. Pada saat rumah dibangun, pada saat terjadinya pembangunan rumah, apabila saya membatalkan secara tiba-tiba, uang hangus. Yeah. Setelah rumah berdiri, saya bertempat di situ, barulah angsuran dimulai. Yeah. Setelah jadi, barulah angsuran. Setelah jadi serah terima langsung. Setelah terima, kunci rumah ditempatin, baru angsuran. Masya Allah. Untuk yang 1 juta ini riba tidak Ustaz? Tidak. DP kan, Anda batalkan hilang, memang DP hilang. Dan boleh untuk akad istisna DP, ini akad pembuatan. Boleh. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Allah salimkum. Ya. Khitamuhu misk. Bagus pertanyaan penutupnya. Semoga banyak kaum muslimin yang buat developer seperti tadi. Ya, memberikan cicilan dengan sangat mudah dan yang penting tidak ada riba. Karena bila ada riba tidak ada yang mudah di hadapan neraka Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah selamatkan kita dari yang haram. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.